Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan coba mengulas tentang tips dan trik untuk menjawab soal-soal yang berkenaan dengan mencari gagasan utama, gagasan pokok, gagasan penjelas, ide pokok, rangkuman, dan simpulan. Nah, sebelumnya bisa dilihat di depan kalian, di hadapan kalian. Sebelum kalian mencari gagasan, ide pokok, simpulan, dan rangkuman, kalian harus paham dulu apa yang disebut dengan pola pengembangan paragraf. Nah, ada 5 pola pengembangan paragraf yang ada di hadapan kalian. Yang pertama ada deduktif, kedua induktif, yang ketiga ada pola pengembangan campuran, yang keempat ada deskriptif, dan yang kelima ada iteratif. Mungkin selama ini kalian hanya diajarkan tentang pola pengembangan deduktif, induktif, campuran. Nah, tapi jika ingin mempersiapkan diri untuk menghadapi soal-soal SBMPTN, nah ini harus paham materi tentang pola pengembangan paragraf. Baik, kita ulas satu persatu. Dari yang pertama, pola pengembangan deduktif. Nah, bisa disaksikan di depan kalian ciri utama dari pola pengembangan deduktif itu diawali dengan kalimat umum, kemudian diikuti dengan kalimat khusus. Jadi Bapak beri tanda atau beri rumusan ciri khas dari pola pengembangan deduktif itu bersifat umum dan khusus. Jadi diawali dengan kalimat utama yang bersifat umum. Contoh, di rumah Dodo banyak terdapat hewan peliharaan. Titik. Kalimat kedua, hewan peliharaan yang ada di rumah Dodo meliputi kucing, kelinci, dan anjing. Titik. Kalimat ketiga, selain itu Dodo juga memelihara kura-kura. Titik. Nah, dalam paragraf tersebut terdapat 3 kalimat. Nah, mana yang utama, mana yang umum? Tentunya kalimat pertama. Di rumah Dodo terdapat hewan peliharaan. Nah, itu di sana bersifat umum. Mengapa umum? Karena hewan peliharaan masih bersifat umum, belum jelas. Sehingga butuh kalimat penjelas yang menjelaskan ada apa aja sih hewan peliharaan di rumah Dodo. Nah, sehingga muncul kalimat kedua, ada kucing, ada anjing, dan kalimat ketiga juga muncul sebagai kalimat khusus atau kalimat penjelas. Ada kura-kura. Nah, seperti itu untuk gambaran atau contoh dari paragraf deduktif. Selanjutnya, kita ke pola pengembangan yang kedua, yaitu pola pengembangan paragraf induktif. Nah, ini kebalikannya dari pola pengembangan deduktif tadi. Kalau deduktif, kalimat utamanya atau yang umumnya itu di awal. Nah, kalau yang induktif ini di akhir. Jadi kalimat penjelas dulu, kalimat khusus dulu, baru kalimat umum atau utama. Contoh, di rumah Dodo ada kelinci dan ada kucing. Titik. Kalimat kedua, tidak hanya itu, ada juga anjing dan kura-kura. Titik. Kalimat ketiga terakhir, itulah hewan peliharaan di rumah Dodo. Nah, bisa disimak. Jadi kalimat utamanya sekarang ada di akhir, yaitu itulah hewan peliharaan di rumah Dodo. Jadi diawali dengan kalimat khusus dulu, penjelas dulu, menjelaskan dulu ada hewan apa saja, kemudian
buat umum di bagian akhir. Nah, itu disebut dengan paragraf atau pola pengembangan induktif. Baik, selanjutnya yang ketiga ada pola pengembangan campuran. Nah, ini gabungan antara deduktif dengan yang induktif. Jadi kalimat umum atau utamanya ada di awal dan di akhir. Nah, seperti apa gambarannya? Contoh, di rumah Dodo banyak hewan peliharaan. Titik. Kalimat keduanya, hewan peliharaan di rumah Dodo ada kucing dan anjing. Titik. Kalimat ketiga, tidak hanya itu, kura-kura dan monyet pun merupakan hewan peliharaan Dodo. Titik. Kalimat keempat, itulah hewan-hewan peliharaan di rumah Dodo. Nah, jadi ada pengulangan kalimat utama. Intinya sama, menjelaskan hewan-hewan peliharaan di rumah Dodo, yaitu di kalimat awal dan kalimat terakhir. Jadi dua kalimat ini masih bersifat umum. Kalimat satu tadi menerangkan bahwa Dodo memiliki hewan peliharaan tapi belum dijelaskan. Begitupun dengan kalimat terakhir. Seperti itu. Baik. Yang keempat, mungkin ada yang bertanya-tanya, kok selama ini saya belajar hanya 1, hanya 2, hanya 3, kok ada 5 sekarang? Jadi mungkin sesuai dengan jenjang pendidikan, biasanya di SD hanya diajarkan deduktif, induktif, atau campurannya juga. Nah, naik ke tingkat SMP ditambahkan yang deskriptifnya juga. Nah, jadi biar tidak terlalu banyak materi dulu, sengaja. Jadi biar kalian melanjutkan ke jenjang berikutnya. Karena tentunya pasti ada hal yang belum tuntas disampaikan di jenjang sebelumnya. Jadi itulah pentingnya kita melanjutkan pendidikan. Ya, lanjutkan. Yang keempat ada pola pengembangan deskriptif. Atau ada juga yang bilang naratif. Nah, seperti apa? Jadi ciri khas dari pola pengembangan deskriptif ini dia semuanya umum atau utama, ya, atau penting. Biasanya ditemukan pada paragraf-paragraf yang bersifat menggambarkan, menceritakan. Misal, tembok rumahku berwarna putih, udara di sekitar rumahku sejuk, kemudian tetangga di sekeliling rumahku sangat ramah. 3 kalimat. Nah, semuanya penting, semuanya utama. Jadi bagaimana agar kita bisa mengetahui kalimat utama? Ya, semuanya utama. Nah, pertanyaannya, gagasan utamanya yang mana? Nah, kita harus menggabungkan semua kalimat utama tadi. Kira-kira apa bisa kita buat gagasannya? Kondisi di sekitar rumahku. Jadi meliputi kondisi rumahnya tadi, ada tetangganya, ada udaranya. Ya, jadi kalau ingin mencari gagasan, tinggal buat atau cari kalimat utama. Ya, nanti kita bahas lagi di akhir. Itu dia paragraf deskriptif. Contoh lain misal, paragraf deskriptif yang semuanya utama. Selain menggambarkan juga bisa menceritakan atau naratif. Ya. Di rumahku ada burung. Selain itu, di rumahku juga banyak perabotan. Tidak hanya itu, di rumahku juga banyak anggota keluargaku. Nah, itu kan menceritakan. Jadi semuanya utama. Nah, biasanya untuk soal-soal SBMPTN jarang muncul paragraf deskriptif, jarang ditemukan. Ya. Nah, yang selanjutnya. Nah, ini paragraf naratif. Mungkin ada yang baru tahu nih, apa naratif tuh? Perasaan saya hanya belajar 4.
ya sampai deskriptif saja. Nah ini dia, hati-hati, seringkali juga muncul dalam soal-soal SBMPTN. Nah jadi jangan hanya beranggapan bahwa letak kalimat utama itu hanya di awal atau di akhir atau awal akhir. Nah hati-hati, di soal SBMPTN banyak sekali jebakan. Nah untuk paragraf dengan pola pengembangan naratif itu ciri khasnya dia kalimat umumnya atau utamanya itu ada di tengah, ya di tengah. Nah kok di tengah sih? Nah ya bisa. Jadi letak gagasan itu, letak kalimat utama itu bisa di mana aja sebenarnya. Nah ciri khas dari pola pengembangan naratif ini, dia dalam paragraf tersebut jumlah kalimatnya biasanya ganjil. Nah mengapa ganjil? Karena kita tahu di tengah, karena jumlahnya ganjil. Contoh, ini jari tengah, karena jumlah jarinya ada 5 ganjil, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ada 4, ya tengah yang mana? Apakah yang ini? Belum tentu, bisa juga yang ini. Nah makanya bingung kalau jumlah kalimatnya ada 4 atau genap misal. Nah makanya ciri khas utama pola naratif ini, jumlah kalimatnya biasanya ada ganjil. Nah langsung saja contohnya, misal kita buat paragraf isinya 3 kalimat, ya ganjil. Kalimat pertama, Tangerang merupakan kota terbersih tahun 2018. Kalimat kedua, akan tetapi tahun 2020 Bandung dinobatkan sebagai kota terbersih dan terindah. Nah yang ketiga, predikat kota terbersih dan terindah disematkan kepada kota Bandung karena Bandung memiliki banyak taman yang asri, udara yang sejuk, serta minim polusi. Nah ciri khas kalimat utama perlu diingat, dia harus dijelaskan ya oleh kalimat-kalimat yang lain, butuh kalimat penjelas. Nah kalimat satu tidak dijelaskan tapi ditentang oleh kalimat kedua. Buktinya apa? Ada kata hubung pertentangan. Namun akan tetapi nah itu menentang, berarti tidak mendukung. Otomatis kalimat satu tidak bisa disebut kalimat utama karena ditolak. Nah pindah ke kalimat kedua. Kalimat kedua apakah didukung oleh kalimat ketiga? Iya, didukung. Karena kalimat ketiga menjelaskan mengapa sih Bandung terpilih sebagai kota terbersih dan terindah misal. Nah, seperti itu contoh dari pola pengembangan naratif. Jadi hati-hati nanti ketika melihat soal, wah pasti di awal. Belum tentu. Lihat apakah kalimat selanjutnya menolak atau menentang. Biasanya ditandai dengan penggunaan konjugasi pertentangan. Hati-hati. Jadi tidak selamanya letak kalimat utama itu ada di paling awal. Hati-hati. Nah ini tips dan triknya untuk mencari gagasan, rangkuman, simpulan. Ya. Mencari gagasan utama, gagasan pokok, ide pokok, rangkuman, simpulan, itu mudah sebenarnya. Kalian cukup mencari kalimat utamanya. Karena dalam kalimat utama itu dipastikan ada gagasan yang pokok, yang utama, ada ide yang pokok. Ya. Mengapa? Nah, karena namanya gagasan kan nggak terlihat, ide nggak terlihat. Saya punya gagasan, terlihat nggak? Enggak. Makanya untuk mencari yang tidak terlihat bisa dengan mencari yang terlihat dulu, yaitu kalimat. Kalau kalimat kan pasti terlihat, jelas ada bentuk tulisannya. Nah, cari yang paling umum, bisa di awal, di akhir, atau awal akhir, ya. Caranya perbanyak latihan. Jadi di pertemuan atau di video berikutnya, kakak akan atau bapak akan mencoba
ya, menguraikan soal-soal latihan, ya, menyajikan soal-soal yang mungkin akan menjadi prediksi, ya, akan muncul di soal ujian SBMPTN nanti. Baik, terima kasih, cukup sekian. Jika ada komentar atau saran atau kritik, boleh disampaikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Tetap jaga kesehatan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.